Marah! Mantan pelatih hoki Malaysia, Dharma Raj, dihina habis-habisan di negaranya sendiri. Anak Papua makan babi. Di sebelah dia anak Muslim ya, dia tengah makan. Nggak ada yang jadinya isu. Saya suka tentang sopan santun mereka. Saya suka tentang cara hidup mereka dengan berbagai agama. Makanya contoh ya, anak Papua makan babi. Di sebelah dia anak Muslim ya, dia tengah makan. Nggak ada yang jadinya isu. Mereka betapa gigih tentang agama mereka, ataupun mereka betapa serius tentang agama itu. Kalau anak Muslim itu saya nggak pernah lihat mereka tinggalkan waktu sholat. Indonesia tuh sholatnya sholat ramai-ramai. Kalau di lapangan pun udah waktu masuk sholat itu mereka bisa sholat sama-sama. Tapi anak Papua yang udah ada di dalam tim melihat anak Muslim sholat itu pun nggak ada akan jadinya satu isu. Halo Jo, mau tahu Jo, ekspor Malaysia terbaik buat Indonesia. Ini dia Jo. Nah, orang di atas ini adalah pelatih hoki timnas Indonesia ya Jo. Namanya adalah Dharma Raj. Dan ternyata kalau ekspor terbaik Malaysia itu bukan Proton, bukan Petronas, tapi ini ya, Dharma Raj. Terima kasih Malaysia. Malaysia kala itu terlalu percaya diri. Merasa sebagai raja hoki ASEAN, mereka menganggap Indonesia hanya tim pelengkap. Tapi sejarah berbicara lain. Di bawah tangan dingin Dharma Raj, Indonesia justru bangkit. Dari cabang olahraga yang nyaris tak diperhitungkan, hoki Indonesia menjelma jadi kekuatan baru. Puncaknya terjadi di SEA Games 2023 Kamboja dan SEA Games 2025 Thailand, 2 final, 2 adu penalti. 2 kali Indonesia mengalahkan Malaysia dan 2 emas beruntun berhasil diraih. Ironisnya, pelatih yang dulu dielu-elukan Malaysia kini justru paling terkenal karena menjatuhkan Malaysia sendiri bersama Indonesia. Sementara di Indonesia, Dharma Raj dihargai, dipercaya, bahkan ditawari kewarganegaraan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi nyata. Video ini membongkar satu fakta pahit. Ketika profesionalisme diteriaki pengkhianatan, mana mungkin pelatih internasional mau ke Indonesia? Kalimat ini terdengar seperti lelucon basi, tapi di Malaysia ini dulu dianggap kebenaran mutlak. Dogma, ajaran turun-temurun. Indonesia dianggap halaman belakang. Negara besar tapi katanya tak punya sistem, tak punya tradisi, tak punya apa-apa selain jumlah penduduk. Lalu datang Dharma Raj, pelatih hoki Malaysia, CV-nya rapi, prestasinya bukan ecek-ecek, juara Asia, top 4 dunia, pelatih terbaik nasional, bukan kaleng-kaleng, bukan pelatih magang, tapi ketika ia mengambil keputusan profesional, bekerja di Indonesia, yang muncul bukan tepuk tangan, melainkan teriakan, pengkhianat. Lucu, ya? Ketika dia menang untuk Malaysia, dia pahlawan. Ketika dia bekerja profesional di negara lain, dia jadi musuh negara. Ini bukan nasionalisme, ini insecurity yang disamarkan pakai bendera. Dharma Raj dikata bodoh, dibilang tak punya otak, seolah Indonesia itu tempat buangan. Seolah datang ke Indonesia sama saja dengan mengubur karier. Seolah profesionalisme itu hanya sah kalau hasilnya menguntungkan ego sendiri. Padahal dia cuma melakukan satu hal sederhana, bekerja. Indonesia, negara yang dulu diremehkan, kini menampar balik. Indonesia tidak ribut, tidak membalas hinaan, tidak bikin konferensi pers berapi-api, tidak mengemis pengakuan. Indonesia melakukan satu hal yang sering diremehkan tapi mematikan, memberi kepercayaan. Dharma Raj datang bukan sebagai figuran. Dia tidak diperlakukan seperti tukang tambal sulam. Dia diberi ruang, diberi waktu, diberi otoritas, diberi kepercayaan penuh untuk membangun dari nol. Dan jangan salah, nol itu benar-benar nol. Cabang hoki di Indonesia dulu nyaris tak terdengar. Fasilitas minim, pemain pernah main tanpa sepatu, publik tak peduli, media tak melirik. Sponsor? Jangan mimpi, tapi justru disitulah Indonesia unggul. Tidak sok jago, tidak sok besar, tidak hidup dalam ilusi kejayaan masa lalu. Indonesia tahu satu hal, kami belum hebat, jadi kami harus belajar. Mental belajar inilah yang tidak dimiliki oleh mereka yang terlalu lama menyebut diri raja. Raja yang terlalu lama bercermin pada masa lalu Malaysia, hoki hidup dalam nostalgia. Kami juara, kami dominan, kami kuat. Masalahnya, dunia olahraga tidak hidup di museum. Piala lama tidak mencetak gol hari ini. Medali kemarin tidak menyelamatkan penalti besok. Ketika Indonesia mulai tumbuh, Malaysia tertawa. Ketika Indonesia mulai menang, Malaysia menyangkal. Ketika Indonesia mulai mengalahkan mereka, Malaysia panik.
Dan puncaknya, kambing hitam dicari, siapa yang paling mudah disalahkan? Pelatih yang sekarang berdiri di seberang lapangan. Dharma Raj, orang yang dulu dielu-elukan, kini dijadikan simbol pengkhianatan. Bukan karena dia salah, tapi karena dia membuktikan bahwa Indonesia bisa. Dan itu terlalu menyakitkan bagi ego yang rapuh. SEA Games Kamboja 2023, tamparan pertama emas pertama Indonesia di hoki lapangan. Bukan perak, bukan perunggu, emas. Malaysia kalah lewat adu penalti. Sakit? Jelas, tapi masih bisa dibilang kecelakaan. Lagi sial, hoki penalti? Masih ada alasan, masih ada alibi. Indonesia tetap tenang, tidak terbang, tidak jumawa. Karena mereka tahu, satu emas tidak mengubah apa-apa kalau tidak diulang. Dharma Raj tetap bekerja, sistem diperbaiki, mental dipoles. Pemain dibentuk bukan cuma kuat fisik, tapi tahan tekanan. Thailand 2025 ketika alibi habis final. Indonesia versus Malaysia. Skor 4-4, adu penalti lagi. Dan hasilnya, Indonesia menang 2-0. Back to back, lawan yang sama, skenario yang hampir sama. Di titik ini tidak ada lagi kata kebetulan, tidak ada lagi hoki. Ini pola, ini sistem, ini hasil kerja. Dan disinilah Malaysia benar-benar kalah. Bukan cuma kalah medali, tapi kalah mental. Karena yang mereka hadapi bukan lagi Indonesia yang coba-coba, tapi Indonesia yang percaya diri, tahu apa yang mereka lakukan, dan tidak takut pada nama besar. Kekalahan sejati bukan di skor, tapi di sikap reaksi setelah kalah adalah cermin kualitas sebuah bangsa olahraga. Indonesia kalah di masa lalu, belajar. Malaysia kalah sekarang, marah. Netizen ngamuk, media ribut. Dharma Raj dijadikan target. Semua diluapkan, kecuali satu hal, introspeksi. Ini ironis. Selama 11 tahun Dharma Raj membangun hoki Malaysia, prestasinya dipuji. Tapi ketika dia sukses di Indonesia, seluruh jasanya seolah dihapus. Yang diingat cuma satu, dia mengalahkan Malaysia. Ini bukan soal kalah, ini soal tidak siap menerima kenyataan bahwa dominasi bisa runtuh. Indonesia menang karena sistem, bukan mulut. Indonesia tidak menang karena teriak paling kencang. Tidak menang karena merasa paling hebat. Indonesia menang karena mau menerima pelatih asing tanpa ego, mau belajar tanpa gengsi, mau membangun sistem, bukan sekadar hasil instan, mau menghargai profesionalisme, bukan sentimen. Dan ini penting, Indonesia tidak mempersoalkan kewarganegaraan sebagai alat politik. Ketika Dharma Raj ditawari WNI, itu bukan sogokan, itu penghargaan, itu pengakuan atas kontribusi nyata. Dan lucunya, Dharma Raj sendiri bilang, kalau suatu hari Indonesia tak memakainya lagi, lalu Malaysia memintanya kembali, dia akan melatih. Karena ini pekerjaan. Kalimat sederhana, tapi menghancurkan seluruh narasi pengkhianatan. Satir yang menyakitkan, ekspor terbaik Malaysia netizen Indonesia, nyeletuk, ekspor terbaik Malaysia ke Indonesia bukan Proton, bukan Petronas, tapi Dharma Raj. Pedas? Iya. Lucu? Juga, tapi menyakitkan karena ada benarnya. Bahkan gaya bicaranya sekarang dibilang Indonesia banget. Santai, lugas, tidak drama, tidak playing victim. Sementara sebagian pihak di Malaysia sibuk bertanya, kok bisa kita kalah? Padahal jawabannya sederhana, kita berhenti berkembang sementara mereka bergerak. Nasionalisme palsu, ketika bendera dipakai menutup kekosongan. Ada satu penyakit kronis dalam olahraga Asia Tenggara. Bukan cuma Malaysia, tapi di sini kasusnya telanjang banget. Nasionalisme instan. Nasionalisme yang muncul cuma ketika kalah. Nasionalisme yang berisik ketika ego terguncang. Nasionalisme yang fungsinya bukan membangun, tapi mencari kambing hitam. Lucunya begini, kalau Dharma Raj menang bersama Malaysia, dia anak bangsa. Kalau Dharma Raj menang bersama Indonesia, dia pengkhianat. Ini bukan cinta negara. Ini cinta menang. Karena kalau benar cinta negara, pertanyaannya harusnya sederhana. Kenapa dia bisa sukses di sana tapi tidak lagi di sini? Tapi pertanyaan itu terlalu dewasa, terlalu menyakitkan, terlalu jujur, maka lebih mudah teriak. Dia salah. Padahal kenyataannya lebih pahit.
Indonesia memberi apa yang Malaysia ambil alih-alih rawat, kepercayaan. Indonesia tidak minder, Malaysia terjebak superioritas semu. Ini poin penting, Indonesia dulu sering minder. Iya, kita akui, tapi hari ini tidak lagi. Indonesia sekarang sadar satu hal, besar itu bukan soal teriak paling keras, tapi soal siapa yang paling siap. Sementara sebagian elit dan publik olahraga Malaysia masih terjebak pada mental. Kami lebih dulu, jadi kami lebih hebat. Sayangnya, olahraga tidak mengenal urutan lahir, yang dikenal cuma siapa yang kerja paling benar hari ini. Indonesia tidak peduli dicap tidak punya tradisi hoki. Indonesia tidak peduli disebut bukan siapa-siapa. Indonesia memilih jalan sunyi, kerja, kerja, kerja. Dan hasilnya, 2 emas, 2 final lawan Malaysia. 2 kali adu penalti, 2 kali Indonesia keluar sebagai pemenang. Kalau ini masih disebut kebetulan, maka itu bukan analisis, itu denial. Dharma Raj, cermin yang terlalu jujur. Masalah terbesar Malaysia bukan Dharma Raj. Masalahnya adalah apa yang Dharma Raj pantulkan. Dia jadi cermin. Dan yang terlihat di cermin itu tidak menyenangkan. Terlihat sistem yang stagnan. Terlihat ego yang lebih besar dari evaluasi. Terlihat budaya menyalahkan lebih cepat daripada membenahi. Makanya Dharma Raj tidak diserang secara taktik. Tidak dibedah metodenya. Tidak dikritik pendekatannya. Yang diserang justru identitasnya. Karena menyerang sistem butuh otak. Menyerang identitas cukup emosi. Indonesia menang karena berani mengaku belum hebat. Ini paradoks yang tidak dipahami banyak orang. Indonesia menang justru karena berani mengaku belum hebat. Kita tidak sok guru, tidak sok senior, tidak sok raja ASEAN. Kita duduk, dengarkan, belajar, ulangi, perbaiki. Dan ini penting, Indonesia tidak menjadikan pelatih asing sebagai pajangan CV, tapi sebagai arsitek. Disinilah Dharma Raj bekerja, bukan di bawah bayang-bayang pejabat, bukan di bawah tekanan sentimen publik, tapi di ruang kerja yang waras. Ketika emas menjadi tamparan budaya 2 emas, itu bukan sekadar medali. Itu tamparan budaya, tamparan bagi mereka yang mengira hormat bisa dipaksa. Tamparan bagi mereka yang mengira sejarah otomatis menang pertandingan. Tamparan bagi mereka yang mengira profesionalisme berhenti di perbatasan negara. Indonesia tidak mencuri apapun. Indonesia membangun. Dan Malaysia tidak dirampok apapun. Malaysia kehilangan keunggulan karena berhenti berbenah. Ini perbedaan yang harus digarisbawahi. Humor paling kejam. Kenyataan, itu sendiri tidak ada satire yang lebih kejam dari fakta. Fakta bahwa pelatih yang dulu dianggap bodoh justru mencetak sejarah tim yang dulu diremehkan kini jadi momok negara yang katanya tidak bisa bersaing justru juara 2 kali. Dan fakta paling menyakitkan, nama Dharma Raj kini lebih dikenal publik Malaysia karena mengalahkan Malaysia. Bukan karena jasanya dulu, tapi karena keberhasilannya sekarang bersama Indonesia. Itu bukan kesalahan Dharma Raj, itu kegagalan cara pandang ketika kalah. Jadi alasan untuk membenci bukan belajar. Ada perbedaan besar antara kalah dan tidak siap kalah. Indonesia dulu sering kalah, tapi belajar. Malaysia sekarang kalah dan ribut. Dan ributnya bukan ribut evaluasi, bukan ribut sistem, bukan ribut pembinaan. Yang ribut justru, kenapa pelatih kita ada di Indonesia? Kenapa dia bikin kita malu? Kenapa dia tidak setia? Loh, sejak kapan setia berarti harus kalah bareng? Olahraga profesional itu bukan pernikahan, bukan sumpah darah, bukan ikatan mistis. Ini kerja, ini kontrak, ini hasil. Kalau kalah saja langsung bicara pengkhianatan, itu bukan cinta, itu posesif. Indonesia tidak membajak, Indonesia membuka pintu narasi yang sering dipelintir. Indonesia mengambil pelatih Malaysia. Salah besar, Indonesia tidak menculik, tidak membajak, tidak menyandera. Indonesia membuka pintu dan Dharma Raj masuk dengan kesadaran penuh. Kenapa? Karena di Indonesia dia didengar dipercaya, diberi kuasa. Tidak diintervensi ego pejabat, tidak dijadikan kambing hitam saat kalah. Ini poin yang sering dihindari. Lingkungan kerja yang sehat itu magnet prestasi.
Dan Indonesia hari ini suka tidak suka punya itu. Dari bukan siapa-siapa menjadi patokan baru. Dulu Indonesia dianggap tim penggembira. Sekarang jadi patokan, dulu lawan datang santai, sekarang datang dengan beban. Dan perubahan ini bukan sulap, bukan keberuntungan, bukan keajaiban. Ini hasil dari latihan yang konsisten mental yang ditanamkan, kepercayaan yang dijaga. Sistem yang dihormati Indonesia tidak tiba-tiba hebat. Indonesia dibentuk. Dan ironinya, arsiteknya adalah orang yang dulu dianggap merusak marwah. Malaysia kalah 2 kali, tapi gagal menang sekali. Di kepala SEA Games Kamboja, kalah. SEA Games Thailand, kalah lagi. 2 kesempatan emas untuk evaluasi. 2 momen krusial untuk bercermin, tapi yang terjadi, fokus ke siapa yang salah, bukan apa yang salah. Padahal di olahraga level tinggi, kalah 2 kali dari lawan yang sama, itu sinyal keras. Lawan sudah menemukan formula. Indonesia sudah tahu cara menghadapi Malaysia. Malaysia masih sibuk memperdebatkan loyalitas pelatih. Itu perbedaan kelas. Dharma Raj tidak berubah, lingkungannya yang berbeda. Ini juga penting dicatat. Dharma Raj yang melatih Indonesia adalah orang yang sama dengan Dharma Raj yang dulu melatih Malaysia. Bukan tiba-tiba lebih pintar, bukan mendadak jenius, bukan sulap. Yang berubah adalah cara dia dihargai, cara idenya dijalankan. Cara sistem mendukung prestasi pelatih sering dianggap soal individu, padahal 70% adalah lingkungan. Dan di sini Indonesia unggul telak. Malaysia terlalu lama disebut Raja Hoki ASEAN. Masalahnya, raja yang baik itu menjaga kerajaan, bukan cuma duduk di singgasana. Begitu mahkota jatuh, yang dilakukan bukan bangun lagi, tapi marah pada orang yang sekarang memakainya. Padahal, mahkota itu tidak dicuri. Mahkota itu diambil lewat pertandingan, lapangan hijau, skor jelas, penalti sah. Tidak ada yang bisa diperdebatkan selain satu hal, kesiapan mental. Indonesia tidak butuh validasi. Hasil sudah bicara Indonesia, tidak perlu minta diakui. Tidak perlu teriak, kami sekarang kuat. 2 emas cukup bicara. Dan ini yang paling menyesakan. Indonesia menang tanpa merendahkan. Tidak ada hinaan resmi, tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada narasi balas dendam. Indonesia menang, lalu lanjut kerja. Kedewasaan seperti ini sering disalahartikan sebagai kesombongan diam. Padahal itu namanya percaya diri matang. Mari kita tutup dengan kalimat yang mungkin pahit, tapi perlu. Indonesia tidak hebat karena Malaysia buruk. Indonesia hebat karena Indonesia mau berubah. Malaysia tidak kalah karena Dharma Raj. Malaysia kalah karena terlalu lama merasa sudah benar. Dan di olahraga, perasaan sudah benar adalah awal dari kemunduran. Pelajaran paling mahal dari kisah ini sederhana. Profesionalisme tidak mengenal paspor prestasi lahir dari kepercayaan ego nasional tanpa kerja nyata, hanya menghasilkan keributan. Indonesia sudah melangkah ke depan. Dharma Raj sudah membuktikan integritasnya. Sisanya tinggal pilihan, belajar, atau terus hidup dalam nostalgia. Lapangan tidak pernah bohong, skor tidak bisa diajak debat, dan sejarah selalu berpihak pada mereka yang bekerja, bukan yang paling ribut. Indonesia menang. Bukan karena kebetulan, tapi karena kesiapan. Bagaimana menurut Kalain? Semoga Malaysia baik-baik saja dan mau belajar dari Indonesia.